Puluhan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani mengikuti lomba berburu tikus. Perlombaan berburu tikus ini dilaksanakan pada pukul 8 pagi di Pekon Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringseu, Lampung. Dalam perlombaan berburu tikus itu, masyarakat yang menjadi peserta mempersiapkan peralatan seperti ember, arit, dan juga pemukul paku. Para peserta menyusuri pematang sawah dan menyisir lubang-lubang yang menjadi tempat persembunyian tikus. Terlihat sekali bahwa peserta sangat antusias dan bersemangat dengan memasukkan air ke lubang di pinggir sawah untuk membuat tikus keluar. Ketua Pelaksana Lomba Berburu Tikus, Dedi Sutarno, mengatakan perlombaan terpusat di Pekon Ambarawa Barat. Namun peserta boleh diikuti dari pekon-pekon lainnya. Dan area untuk berburu juga berlokasi dari berbagai tempat. Dalam lomba yang saat ini masih berlangsung, tercatat 12 kelompok tani sedang beraksi untuk mencari tikus. Ia menyebut aturan dari perlombaan ini adalah tidak menggabungkan hasil perolehan dengan kelompok lainnya. Dedi menjelaskan nantinya hasil buruan akan disetor di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ambarawa. Setelah dikumpulkan, kelompok atau grup yang paling mendapatkan buruan terbanyak akan menjadi pemenangnya. Dijelaskannya, tujuan dari lomba ini adalah untuk mengurangi hama tikus yang masih banyak ada di sawah. Dikatakannya, dampak yang ditimbulkan dari banyaknya hama tikus adalah pertumbuhan padi yang menjadi terhambat bahkan menimbulkan gagal panen. Di Pekon Ambarawa Barat seperti yang kita lihat ini tidak banyak, jadi kita berupaya agar hama tikus ini bisa kita kendalikan, kita atasi, makanya kita adakan acara ini. Kalau keluhan-keluhan sendiri memang biasanya berasal dari tikus ini ya? Jadi hasil gagal panen gitu. Karena ada kejadian itu ya banyak faktornya. Salah satunya ya mungkin penyakit. Kebetulan kan ini nyata dan kegiatannya itu ada. Itu kan memang hama tikus ini yang sekarang itu kalau bisa dikatakan bahasa masyarakat setiap hari gitu. Dikeluhkan masyarakat petani saat ini gitu. Lalu tikus-tikus yang sudah ditangkap nih dikumpulkan selalu itu diapakan? Ya kita masukkan ke karung lalu kita kubur ya. Gitu, iya. Di sini sudah berapa kali menyelenggarakan ini? Dua kali. Lalu yang pertama itu dapat kurang lebih 700 ekor. Waduh, lebih banyak ya. Sama adanya kambing juga itu waktu itu ya swadaya dari anak kawan-kawan Karang Taruna. Tahun kapan tuh Bang? Tahun 2021. Oh. Di sini memang banyak juga ya Bang ya yang antusias di sini. Ya, karena kan kita berkoordinasi dengan para kelompok tani. Jadi kalau antusias masyarakat sebenarnya sih nggak begitu. Kesadaran masyarakat masih kurang. Karena ini koordinasinya aja yang bagus dengan tadi kebanyakan itu para peserta itu dari kelompok tani yang memang sudah ada dan juga mungkin dari beberapa dari anggota Karang Taruna gitu yang memang terlibat di dalam acara kegiatan ini gitu. Oke, terima kasih banyak Bang. Wilayah di Kabupaten Pringseu ini salah satunya beberapa kecamatan ya Pak ya memang memiliki populasi paling banyak di secara keseluruhan tikus ini dan memang mengganggu. Bisa dipaparkan Pak di manakan saja Kak itu? Iya. Jadi ini serangan tikus itu kan yang cukup booming itu tahun 2021. Dan kita buat gerakan memang kalau yang terbanyak itu berdasarkan hasil tangkapan ya. Artinya kalau tingkat serangan hampir rata. Tapi yang berdasarkan hasil tangkapan tahun 2021 itu di Kecamatan Gadingrejo. Jadi lingkungan rest area itu ada di Pekon Buluk Karto, kemudian Buluk Rejo, kemudian Wates Timur, itu yang pusatnya karena itu saluran irigasi. Nah kemudian ada lagi yang di wilayah Tulungagung, tapi itu nggak seberapa. Tapi yang fokus di situ, yang rata-rata pernah serangan cukup ya sampai petani itu dirit kembali, artinya karena serangan cukup parah. Jadi alhamdulillah sekarang petaninya sudah sadar. Kemudian yang kedua Kecamatan Ambarawa.
Terus kemudian Kecamatan Padasuka wilayah Pujadadi karena hamparannya luas, terutama di area-area dekat saluran irigasi. Karena memang di situ perkembangbiakan tikus lebih maksimal kalau di saluran irigasi. Jadi dekat saluran tanggul yang memang susah dikendalikan, artinya buat lubangnya itu kan kalau memang mau dihancurkan juga susah. Kemudian dekat saluran air. Nah dia kalau memang mau biasa serangannya langsung ke limpahan situ. Makanya kita lanjutkan sekarang untuk daerah seperti di sini tadi kan, yang paling banyak kan di tanggul ini. Nah itu jadi tanggul-tanggul itu, tanggul-tanggul dan semak-semak itu yang salah satu sebaran tikus. Di samping itu memang hampir rata-rata di seluruh kecamatan ada. Tapi hasil tangkapan itu kemarin tahun 2021 sampai 10.000 ekor. 10.000 ekor. Iya, itu. Kalau untuk penanggulangan tikus sendiri Pak, kan ada cara alami dan juga cara penangkapan seperti ini. Memang kalau cara alami seperti apa Pak? Kalau cara alami itu sebenarnya dari provinsi, pasti dari provinsi itu sudah berikan bantuan rumah burung hantu. Memang selama ini di samping ada dari dinas, ada swadaya dari masyarakat, itu yang sudah ada. Kalau seperti di Kecamatan Supadol sudah ada, di Garing Rejo juga ada. Dan ke depan kita harapan seperti itu. Jadi kalau udah ada rumah burung hantu, kita nggak terlalu banyak secara mekanis seperti ini. Itu harapan kita ke depan. Karena sudah dikendalikan sendiri oleh burung hantu. Jadi selain dari predator alami untuk menangkap tikus itu, kita juga bisa melakukan dengan cara menangkap tikus berburu. Iya, mungkin itu. Ya. Kalau ini memang kita rutin, jadi dari dinas kita memfasilitasi belerang. Kalau kita biasanya kalau di Ambarawa ini memang punya trik sendiri, mereka menggunakan pompa air yang dituangkan ke lubang tikus. Tapi kalau yang di kecamatan lain kita menggunakan emposan dan kita bantu belerangnya untuk tiap tahunnya. Oke. Dan ini nantinya jadi program ke depannya Pak ya, secara rutin Pak ya? Iya, secara rutin. Dan ini merupakan bagus sekali acara ini. Ini inisiatif mereka yang tentu nanti ke depan akan kita adakan secara rutin di kecamatan lain juga. Dan terakhir Pak, untuk paling baik dalam berburu tikus ini memang diselenggarakan setelah usai panen atau mulai masa panen atau sebetulnya kalau kondisi masyarakat itu memang kalau yang seperti kita laksanakan di Bulo yang dapat maksimal itu sebelum ada petanam padi. Jadi sebelum air masuk, sebelum penyebaran, tikus itu masih dijerami, dimelotan. Jadi itu lebih mudah pengendaliannya. Jadi kalau udah ada tanaman ini dia udah minggir. Tapi kalau di itu masih di ruang situ. Jadi yang efektif itulah sebelum tanam tapi masih ada jerami. Itu lebih efektif yang kita pengendaliannya kemarin bisa sampai dapat 10.000 seperti itu.
Koruptor berarti ya. Masuk ini. Bukan sih. Bawah. Koruptor berarti ya. Masuk ini. Bukan sih. Mau ketemu kono. Hah? Yang kok gini? Cukup ke. Sini beberapa kami masing-masing pekan ataupun penyuluhnya bisa menghubungi. Ini sudah pukul 11, mulai perhitungan setiap kelompok. habis. Cengeweng. Mau nyokok. Walah. Kasih lihat. Ember. Dan kompol-kompol semua sini. Menang. Ha, mau balik gue nih. Menang bae. Ganti mana deh? Tubuhnya mana tuh? Tubuhnya 20 ekor. 20 ekor ya. ya gue mesti nih. Bunuh berdarah dingin. Nih hamanya nih. Kontrainnya BU. Pak, dari mana? Siapa namanya? Kelompok mana? Dari kelompok mana? Nama saya Suyatno dari kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya? Ya kelompok 5. Oke. Kegiatan lomba ini sudah sering ya Pak ya? Iya tiap musim tanam itu. Sebelumnya kalau untuk lomba menangkap tikus ini ada nggak sih trik khusus sebelum dilakukan penangkapan tikus kayak gini? Apa memang naruh obat dulu apa? Ya biasanya dikasih itu lubangnya dikasih obat, dikasih umpan lah. Ya itu. Umpan itu apa Bang? Umpannya padi diolesin nama Pospit itu. Itu tujuannya biar apa? Ya biar kalau dia nggak makan kan nginjak obatnya. Biasanya suka megang-megang sini. Oke. Kena juga. Itu dilakukan sehari sebelum ini atau memang untuk menangkap tikus saja itu? Ya untuk menangkap tikus itu. Tikus itu. Kalau untuk lomba hari ini memang sudah dapat berapa ekor? Hari ini 60-nya kurang 1. Nah. Berapa orang timnya Pak? Personilnya 5. Oke, 5. Jadi kegiatan ini apa sih perasaan Bapak dengan lomba ini Pak? Ya senang aja supaya hama-hama tikus itu biar berkurang lah. Tapi sebelumnya memang sering ada hama tikus nggak Pak? Bapak pernah ya ngalamin? Sering. Kalau tiap musim pasti ada itu. Apa sih Pak yang dirusak oleh tikus itu Pak? Kalau yang pertama itu dari benih, dia yang rusak benih. Kalau mau tanam itu pasti ada yang rusak duluan. Padahal udah dipager. Ciri-cirinya itu benih seperti apa? Ya benih padi itu yang mau ditanam. Oke, rusak. Terus kalau misalkan setelah benih apa lagi Pak? Kalau tanaman palawija itu juga ada itu. Sering palawija rusak ya? timun, cabai. Oke, Bapak juga punya sawah juga ya Pak ya? Punya tapi nggak punya orang. Tapi sering ngeluh itu ya? Iya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Memang tadi kan kita sudah melihat proses hasil berburu dan juga dikumpulkan berburu. Secara total kita kan ada 80 peserta ya Bang. Peserta, dan ini jadi output kedepannya untuk program. Memang sebenarnya di sini jadi problem masyarakat nggak? Para petani terhadap tikus ini? Maksudnya problem biasa memang tahunan seperti ini. Kegiatan ini terutama hama tikus itu setiap musim tanam itu pasti ada. Tinggal setiap tahun itu besar kecilnya itu seperti apa cuman berbeda-beda. Kebetulan tahun ini sangat luar biasa sekali, terutama di Kebun Ambarawa Barat seperti yang kita lihat ini tikusnya banyak. Jadi kita berupaya agar hama tikus ini bisa kita kendalikan, kita atasi, makanya kita adakan acara ini. Kalau keluhan-keluhan sendiri memang biasanya berasal dari tikus ini ya? Jadi hasil gagal panen gitu. Karena ada kejadian itu ya banyak faktornya. Salah satunya ya mungkin penyakit. Kebetulan kan ininya
nyata dan kegiatannya itu ada, itu kan memang hama tikus ini yang sekarang itu kalau bisa dikatakan bahasa masyarakat setiap hari gitu, dikeluhkan masyarakat petani saat ini gitu. Lalu tikus-tikus yang sudah ditangkap nih dikumpulkan selalu itu diapakan? Ya kita masukkan ke karung lalu kita kubur Ya. gitu ya. Di sini sudah berapa kali Bang menyelenggarakan ini? 2 kali. Kali yang pertama itu dapat kurang lebih 700 ekor. Waduh, lebih banyak ya. Sama adanya kambing juga itu waktu itu ya swadaya dari kawan-kawan Karang Taruna. Tahun kapan tuh Bang? Tahun 2021. 21. Oh. Di sini memang banyak juga ya Bang ya yang antusias di sini. Ya karena kan kita berkoordinasi dengan para kelompok tani. Jadi kalau antusias masyarakat sebenarnya sih nggak begitu, kesadaran masyarakat masih kurang. Karena ini koordinasinya aja yang bagus dengan kelompok tani. Kebanyakan itu para peserta itu dari kelompok tani yang memang sudah ada, dan juga mungkin dari beberapa dari anggota Karang Taruna gitu, yang memang terlibat di dalam acara kegiatan ini. Oke, terima kasih banyak Bang. Di Kabupaten Pringsewu ini salah satunya beberapa kecamatan ya Pak ya memang memiliki populasi paling banyak di secara keseluruhan tikus ini dan memang mengganggu. Bisa dipaparkan Pak di manakan saja Kak? Iya. Jadi ini serangan tikus itu kan yang cukup booming itu tahun 2021. Dan kita buat gerakan memang kalau yang terbanyak itu berdasarkan hasil tangkapan ya. Artinya kalau tingkat serangan hampir rata. Tapi yang berdasarkan hasil tangkapan tahun 2021 itu di Kecamatan Gadingrejo. Jadi lingkungan rest area itu ada di Pekon Buluk Harto, kemudian Buluk Rejo, kemudian Wates Timur, itu yang pusatnya karena itu saluran irigasi. Nah kemudian ada lagi yang di wilayah Tulungagung, tapi itu nggak seberapa. Tapi yang fokus di situ, yang rata-rata pernah serangan cukup ya sampai petani itu dirit kembali, artinya karena serangan cukup parah. Jadi alhamdulillah sekarang petaninya sudah sadar. Kemudian yang kedua Kecamatan Ambarawa, terus kemudian Kecamatan Padasuka wilayah Pujadadi karena hamparannya luas, terutama di area-area dekat saluran irigasi. Karena memang di situ perkembangbiakan tikus lebih maksimal kalau di saluran irigasi. Jadi dekat saluran tanggul yang memang susah dikendalikan, artinya buat lubangnya itu kan kalau memang mau dihancurkan juga susah. Kemudian dekat saluran air. Nah dia kalau memang mau biasa serangannya langsung ke limpahan situ. Makanya kita lanjutkan sekarang untuk daerah seperti di sini tadi kan, yang paling banyak kan di tanggul ini. Nah itu jadi tanggul-tanggul itu memang tanggul-tanggul dan semak-semak itu yang salah satu sebaran tikus. Di samping itu memang hampir rata-rata di seluruh kecamatan ada, tapi hasil tangkapan itu kemarin tahun 2021 sampai 10.000 ekor. 10.000 ekor. Iya, itu. Kalau untuk penanggulangan tikus sendiri Pak, kan ada cara alami dan juga cara penangkapan seperti ini. Memang kalau cara alami seperti apa Pak? Kalau cara alami itu sebenarnya dari provinsi, pasti dari provinsi itu sudah memberikan bantuan rumah burung hantu. Memang selama ini di samping ada dari dinas, ada swadaya dari masyarakat, itu yang sudah ada. Kalau seperti di Kecamatan Supadot sudah ada, di Gadingrejo juga ada. Dan ke depan kita harapan seperti itu. Jadi kalau udah ada rumah burung hantu, kita nggak terlalu banyak secara mekanis seperti ini. Itu harapan kita ke depan, karena sudah dikendalikan sendiri oleh burung hantu. Jadi selain dari predator alami untuk menangkap tikus itu, kita juga bisa melakukan dengan cara menangkap tikus berburu. Iya, mungkin itu. Ya. Kalau ini memang kita rutin, jadi dari dinas kita memfasilitasi belerang. Kalau kita biasanya kalau di Ambarawa ini memang punya trik sendiri, mereka menggunakan pompa air yang dituangkan ke lubang tikus. Tapi kalau yang di kecamatan lain kita menggunakan emposan dan kita bantu belerangnya setiap tahunnya. Oke. Dan ini nantinya jadi program ke depan ya Pak ya, secara rutin Pak ya? Iya, secara rutin. Dan ini merupakan bagus sekali acara ini. Ini inisiatif mereka yang tentu nanti ke depan akan kita
kita adakan secara rutin di kecamatan lain juga. Dan terakhir Pak, untuk paling baik dalam berburu tikus ini memang bisa diselenggarakan setelah usai panen atau mulai masa panen atau sebetulnya kalau kondisi masyarakat itu memang kalau yang seperti kita laksanakan di Bulo yang dapat maksimal itu sebelum ada petanam padi. Jadi sebelum air masuk, sebelum penyebaran, tikus itu masih dijerami, dimuatan. Jadi itu lebih mudah pengendaliannya. Jadi kalau udah ada tanaman ini dia udah minggir. Tapi kalau di itu masih di luar situ. Jadi yang efektif itulah sebelum tanam tapi masih ada jerami. Itu lebih efektif yang kita pengendaliannya kemarin bisa sampai dapat 10.000 seperti itu. Satu nggak bisa mas. Oh. Terus dibakar pakai itu. Iya, gas. Jepret loh. Patutnya. Ini satu tim ya Bang ya? Satu Iya. Tim udah dapat berapa kira-kira ini? Kawah. Bukan koruptor berarti ya? Masuk ini. Kawah. Bukan koruptor berarti ya? Masuk ini. Mau ketemu kono? Yang kok gini? Sekuat ya. Ini beberapa petani masing-masing pekan ataupun penyuluhnya bisa menghubungi. Ini sudah pukul 11, mulai perhitungan setiap kelompok. Habis. Di cengeleng. Tinggal nyokok. Kasih lihat. Oh, nyusap. Kompor sebelah sini. Menang. Ha, mau panik gue nih. Menang bae. Ganti mana deh? Tubuhnya mana deh? Tubuhnya 10 ekor. 20 ekor ya. Ya gue mesti nih. Bunuh perkara dingin. Nih hamanya nih. Kontrainnya BU. Pak, dari mana? Siapa namanya? Kelompok mana? Dari kelompok mana? Nama saya Suyatno dari kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya? Ya kelompok 5. Oke. Kegiatan lomba ini sudah sering ya Pak? Iya tiap musim tanam itu. Sebelumnya kalau untuk lomba menangkap tikus ini ada nggak sih trik khusus sebelum dilakukan penangkapan tikus kayak gini? Apa memang naruh obat dulu apa? Ya biasanya dikasih itu lubangnya dikasih obat, dikasih umpan lah. Ya itu. Umpannya itu apa Bang? Umpannya padi diolesin nama pospit itu. Itu tujuannya biar apa? Ya biar kalau dia nggak makan kan nginjak obatnya. Biasanya suka megang-megang sini. Oke. Kena juga. Itu dilakukan sehari sebelum ini atau memang untuk menangkap tikus saja itu? Ya untuk menangkap tikus itu. Itu. Kalau untuk lomba hari ini memang sudah dapat berapa ekor? Hari ini 60-nya kurang 1. Berapa orang timnya Pak? Personilnya 5. Tim, oke 5. Jadi kegiatan ini apa sih perasaan Bapak dengan lomba ini Pak? Ya senang aja supaya hama-hama tikus itu biar berkurang lah. Tapi sebelumnya memang sering ada hama tikus nggak Pak? Bapak pernah ngalamin? Ya sering. Tiap musim pasti ada itu. Apa sih Pak yang dirusak oleh tikus itu Pak? Kalau yang pertama itu dari benih, dia ngerusak benih. Kalau mau tanam itu pasti ada yang rusak duluan. Padahal udah dipager. Ciri-cirinya itu benih seperti apa? Ya benih padi itu yang mau ditanam. Oke, rusak. Terus kalau misalkan setelah benih apa lagi Pak? Kalau tanaman palawija itu juga ada itu. Sering rusak ya? Timun, cabai. Bapak juga punya sawah juga ya Pak ya? Punya tapi nggak punya orang. Tapi sering ngeluh itu ya? Iya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Memang tadi kan kita sudah melihat proses hasil berburu dan juga dikumpulkan berburu. Secara total
kita kan ada 80 peserta ya Bang, peserta, dan ini jadi output kedepannya untuk program. Nah, memang sebenarnya di sini jadi problem masyarakat nggak, para petani terhadap tikus ini? Maksudnya Problem biasa memang tahunan seperti ya, ini. kegiatan ini terutama hama tikus itu setiap musim tanam itu pasti ada. Pasti ada. Tinggal setiap tahun itu besar kecilnya itu seperti apa itu kan berbeda-beda. Kebetulan tahun ini sangat luar biasa sekali, terutama di kebun Ambarawa Barat seperti yang kita lihat ini tikusnya banyak. Jadi kita berupaya agar hama tikus ini bisa kita kendalikan, kita atasi, makanya kita adakan acara ini. Kalau keluhan-keluhan sendiri memang biasanya berasal dari tikus ini ya, jadi hasil gagal panen gitu. Mana ada kejadian itu ya banyak faktornya. Salah satunya ya mungkin penyakit. Kebetulan kan yang ini nyata dan kegiatannya itu ada. Itu kan memang hama tikus ini yang sekarang itu kalau bisa dikatakan bahasa masyarakat setiap hari gitu. Dikeluhkan masyarakat petani saat ini gitu. Lalu tikus-tikus yang sudah ditangkap nih, dikumpulkan selalu itu diapakan? Ya kita masukkan ke karung lalu kita kubur Ya. gitu ya. Di sini sudah berapa kali Bang menyelenggarakan ini? 2 kali. 2 kali. Lalu yang pertama itu dapat kurang lebih 700 ekor. Waduh, lebih banyak ya. Sama adanya kambing juga itu waktu itu ya swadaya dari anak kawan-kawan Karang Taruna. Tahun kapan tuh Bang? Tahun 2021. Oh, di sini memang banyak juga ya Bang ya yang antusias di sini. Ya karena kan kita berkoordinasi dengan para kelompok tani. Jadi kalau antusias masyarakat sebenarnya sih nggak begitu, kesadaran masyarakat masih kurang. Karena ini koordinasinya aja yang bagus, dengan tadi kebanyakan itu para peserta itu dari kelompok tani yang memang sudah ada, dan juga mungkin dari beberapa dari anggota Karang Taruna itu yang memang terlibat di dalam acara kegiatan ini. Oke, terima kasih banyak Bang. Di Kabupaten Pringsewu ini salah satunya beberapa kecamatan ya Pak ya memang memiliki populasi paling banyak di secara keseluruhan tikus ini dan memang mengganggu. Bisa dipaparkan Pak di manakan saja Kak itu? Iya. Jadi ini serangan tikus itu kan yang cukup booming itu tahun 2021. Dan kita buat gerakan memang kalau yang terbanyak itu berdasarkan hasil tangkapan ya. Artinya kalau tingkat serangan hampir rata. Tapi yang berdasarkan hasil tangkapan tahun 2021 itu di Kecamatan Gadingrejo. Jadi lingkungan rest area itu ada di Pekon Buluk Karto, kemudian Buluk Rejo, kemudian Wates Timur, itu yang pusatnya karena itu saluran irigasi. Nah kemudian ada lagi yang di wilayah Tulungagung, tapi itu nggak seberapa. Tapi yang fokus di situ, yang rata-rata pernah serangan cukup ya sampai petani itu dirit kembali, artinya karena serangan cukup parah. Jadi alhamdulillah sekarang petaninya sudah sadar. Kemudian yang kedua Kecamatan Ambarawa, terus kemudian Kecamatan Padasuka wilayah Pujadadi karena hamparannya luas, terutama di area-area dekat saluran irigasi. Karena memang di situ perkembangbiakan tikus lebih maksimal kalau di saluran irigasi. Jadi dekat saluran tanggul yang memang susah dikendalikan, artinya buat lubangnya itu kan kalau memang mau dihancurkan juga susah. Kemudian dekat saluran air. Nah dia kalau memang mau bisa serangannya langsung kelimpahan situ. Makanya kita lanjutkan sekarang untuk daerah seperti di sini tadi kan, yang paling banyak kan di tanggul ini. Nah itu jadi tanggul-tanggul itu memang tanggul-tanggul dan semak-semak itu yang salah satu sebaran tikus. Di samping itu memang hampir rata-rata di seluruh kecamatan ada, tapi hasil tangkapan itu kemarin tahun 2021 sampai 10.000 ekor. 10.000 ekor. Ya, itu kalau untuk penanggulangan tikus sendiri Pak, kan ada cara alami dan juga cara penangkapan seperti ini. Memang kalau cara alami seperti apa Pak? Kalau cara alami itu sebenarnya dari provinsi, pasti dari provinsi itu sudah memberikan bantuan rumah burung hantu. Memang selama ini di samping ada dari dinas, ada
ada swadaya dari masyarakat itu yang sudah ada. Kalau seperti di Kecamatan Sukardo sudah ada, di Gading Rejo juga ada, dan ke depan kita harapkan seperti itu. Jadi kalau udah ada rumah burung hantu, kita nggak terlalu banyak secara mekanis seperti ini. Itu harapan kita ke depan, karena sudah dikendalikan sendiri oleh burung hantu. Jadi selain dari predator alami untuk menangkap tikus itu, kita juga bisa melakukan dengan cara menangkap tikus berburu itu, Pak, ya? Iya, mungkin itu. Ya. Kalau ini memang kita rutin, jadi hari dinas kita memfasilitasi belerang. Kalau kita biasanya kalau di Ambarawa ini memang punya trik sendiri, mereka menggunakan pompa air yang dituangkan ke lubang tikus. Tapi kalau yang di kecamatan lain kita menggunakan emposan dan kita bantu belerangnya gitu, setiap tahunnya. Oke. Dan ini nantinya jadi program ke depan ya Pak ya? Secara rutin Pak ya? Iya, tidak rutin. Dan ini merupakan bagus sekali acara ini. Ini inisiatif mereka yang tentu nanti ke depan akan kita adakan secara rutin di kecamatan lain juga. Dan terakhir Pak, untuk paling baik dalam berburu tikus ini memang diselenggarakan setelah usai panen atau mulai masa panen atau seperti sebetulnya kalau kondisi masyarakat itu memang kalau yang seperti kita laksanakan di Bulo yang dapat maksimal itu sebelum ada petanam padi. Jadi sebelum air masuk, sebelum penyebaran, tikus itu masih dijerami, dimelotan. Jadi itu lebih mudah pengendaliannya. Jadi kalau udah ada tanaman ini dia udah minggir. Tapi kalau di itu masih di luar situ. Jadi yang efektif itulah sebelum tanam tapi masih ada jerami. Itu lebih efektif yang kita pengendaliannya kemarin bisa sampai dapat 10.000 seperti itu. Satu nggak bisa Mas. Oh. Terus dibakar pakai itu. Iya, gas. Jepret loh. Patutnya. Ini satu tim ya Bang ya? Satu Iya. Tim udah dapat berapa kira-kira ini? Kawah. Koruptor berarti ya. Masuk ini. Wanti. Kawah. Koruptor berarti ya. Masuk ini. Wanti. Semua ketemu kono. Hah? Yang kok gini. Cukup banget. Sini beberapa Petani masing-masing pekan ataupun penyuluhnya bisa menghubungi. Ini sudah pukul 11, mulai perhitungan setiap kelompok. habis. Di cengereng. Mau nyokok. Walah. Kasih lihat. Ember. Oh, nyesep. Kompol-kompol semua sini. Menang. Ha, mau panik gue nih. Menang bae. Ganti mana deh? Tuh guna mana tuh? Tuh gunanya 10 ekor. 20 ekor ya. Ya gue mesti nih. Bunuh berdarah dingin. Nih hamanya nih. Kontrainnya Bu. Pak, dari mana? Siapa namanya? Kelompok mana? Dari kelompok mana? Nama saya Suyatno dari kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya? Ya kelompok 5. Oke. Kegiatan lomba ini sudah sering ya Pak ya? Iya tiap musim tanam itu. Sebelumnya kalau untuk lomba menangkap tikus ini ada nggak sih trik khusus sebelum dilakukan penangkapan tikus kayak gini? Apa memang naruh obat dulu apa? Ya biasanya dikasih itu lubangnya dikasih obat, dikasih umpan lah. Nah itu. Umpan itu apa Bang? Umpannya padi diolesin nama Pospit itu. Itu tujuannya biar apa? Ya biar kalau dia nggak makan kan nginjak obatnya. Biasanya suka megang-megang sini. Oke. Kena juga. Itu dilakukan sehari sebelum ini atau memang untuk menangkap tikus saja itu? Ya untuk menangkap tikus itu. Tikus itu. Kalau untuk lomba hari ini memang sudah dapat berapa ekor? Hari ini 60-nya kurang 1. Berapa orang
timnya Pak? Personilnya 5. Tim, oke 5. Jadi kegiatan ini apa sih perasaan Bapak dengan lomba ini Pak? Ya senang aja supaya hama-hama tikus itu biar berkurang lah. Tapi sebelumnya memang sering ada hama tikus nggak Pak? Bapak pernah Iya ngalamin sering, nggak? tiap musim pasti ada itu. Apa sih Pak yang dirusak oleh tikus itu Pak? Kalau kita Kalau tahu, yang pertama itu dari benih, dia yang rusak benih. Kalau mau tanam itu pasti ada yang rusak duluan. Padahal udah dipager. ciri-cirinya itu benih seperti apa? Ya benih padi itu yang mau ditanam. Oke, rusak. Terus kalau misalkan setelah benih apa lagi Pak? Kalau tanaman palawija itu juga ada itu. Sering palawija rusak ya? timun, cabai. Oke, Bapak juga punya sawah juga ya Pak ya? Punya tapi nggak punya orang. Nggak harap, tapi sering ngeluh itu ya? Iya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Memang tadi kan kita sudah melihat proses hasil berburu dan juga dikumpulkan berburu. Secara total kita kan ada 80 peserta ya Bang. Peserta, dan ini jadi output kedepannya untuk program. Memang sebenarnya di sini jadi problem masyarakat nggak? Para petani terhadap tikus ini? Maksudnya Problem biasa memang tahunan seperti ya, ini. kegiatan ini terutama hama tikus itu setiap musim tanam itu pasti ada. Pasti ada. Tinggal setiap tahun itu besar kecilnya itu seperti apa itu kan berbeda-beda. Kebetulan tahun ini sangat luar biasa sekali, terutama di Kapolda Ambarawa Barat seperti yang kita lihat ini tikusnya banyak. Jadi kita berupaya agar hama tikus ini bisa kita kendalikan, kita atasi, makanya kita adakan acara ini. Kalau keluhan-keluhan sendiri memang biasanya berasal dari tikus ini ya? Jadi hasil gagal panen gitu. Pernah ada kejadian? Itu ya banyak faktornya. Salah satunya ya mungkin penyakit. Kebetulan kan ini nyata dan kegiatannya itu ada. Itu kan memang hama tikus ini yang sekarang itu kalau bisa dikatakan bahasa masyarakat setiap hari gitu. Dikeluhkan masyarakat petani saat ini gitu. Lalu tikus-tikusnya sudah ditangkap nih, dikumpulkan dia selalu itu diapakan? Ya kita masukkan ke karung lalu kita kubur Ya. gitu ya. Di sini sudah berapa kali Bang menyelenggarakan ini? 2 kali. 2 kali. Kali yang pertama itu dapat kurang lebih 700 ekor. Waduh, lebih banyak ya. Sama adanya kambing juga itu waktu itu ya swadaya dari kawan-kawan Karang Taruna. Tahun kapan tuh Bang? Tahun 2021. 21. Oh, di sini memang banyak juga ya Bang ya yang antusias di sini. Ya karena kan kita berkoordinasi dengan para kelompok tani. Jadi kalau antusias masyarakat sebenarnya sih nggak begitu, kesadaran masyarakat masih kurang. Masih kurang. Karena ini koordinasinya aja yang bagus dengan kelompok tani. Kebanyakan itu para peserta itu dari kelompok tani yang memang sudah ada, dan juga mungkin dari beberapa dari anggota Karang Taruna gitu, yang memang terlibat di dalam acara kegiatan ini. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bang. Di Kabupaten Pringsewu ini salah satunya beberapa kecamatan ya Pak ya memang memiliki populasi paling banyak di secara keseluruhan tikus ini dan memang mengganggu. Bisa dipaparkan Pak di manakan saja kayak itu? Iya. Jadi ya ini serangan tikus itu kan yang cukup booming itu tahun 2021. Dan kita buat gerakan memang kalau yang terbanyak itu berdasarkan hasil tangkapan ya. Artinya kalau tingkat serangan hampir rata. Tapi yang berdasarkan hasil tangkapan tahun 2021 itu di Kecamatan Gadingrejo. Jadi lingkungan rest area itu ada di Pekon Buluk Karto, kemudian Buluk Rejo, kemudian Wates Timur, itu yang pusatnya karena itu saluran irigasi. Nah kemudian ada lagi yang di wilayah Tulungagung, tapi itu nggak seberapa. Tapi yang fokus di situ, yang rata-rata pernah serangan cukup ya sampai petani itu dirit kembali, artinya karena serangan cukup parah. Jadi alhamdulillah sekarang petaninya sudah sadar. Kemudian yang kedua Kecamatan Ambarawa.
Terus kemudian Kecamatan Padasuka, wilayah Pujadadi, karena hamparannya luas, terutama di area-area dekat saluran irigasi. Karena memang di situ perkembangbiakan tikus lebih maksimal kalau di saluran irigasi. Jadi dekat saluran tanggul yang memang susah dikendalikan, artinya buat lubangnya itu kan kalau memang mau dihancurkan juga susah. Kemudian dekat saluran air. Nah dia kalau memang mau biasa serangannya langsung ke limpahan situ. Makanya kita lanjutkan sekarang untuk daerah seperti di sini tadi kan, yang paling banyak kan di tanggul ini. Nah itu jadi tanggul-tanggul itu memang tanggul-tanggul dan semak-semak itu yang salah satu sebaran tikus. Di samping itu memang hampir rata-rata di seluruh kecamatan ada, tapi hasil tangkapan itu kemarin tahun 2021 sampai 10.000 ekor. 10.000 ekor. Iya, itu. Kalau untuk penanggulangan tikus sendiri Pak, kan ada cara alami dan juga cara penangkapan seperti ini. Memang kalau cara alami seperti apa Pak? Kalau cara alami itu sebenarnya dari provinsi, pasti dari provinsi itu sudah memberikan bantuan rumah burung hantu. Memang selama ini di samping ada dari dinas, ada swadaya dari masyarakat, itu yang sudah ada. Kalau seperti di Kecamatan Supadot sudah ada, di Garing Rejo juga ada. Dan ke depan kita harapan seperti itu. Jadi kalau udah ada rumah burung hantu, kita nggak terlalu banyak secara mekanis seperti ini. Itu harapan kita ke depan, karena sudah dikendalikan sendiri oleh burung hantu. Jadi selain dari predator alami untuk menangkap tikus itu, kita juga bisa melakukan dengan cara menangkap tikus berburu. Iya, mungkin itu. Ya. Kalau ini memang kita rutin, jadi dari dinas kita memfasilitasi belerang. Kalau kita biasanya kalau di Ambarawa ini memang punya trik sendiri, mereka menggunakan pompa air yang dituangkan ke lubang tikus. Tapi kalau yang di kecamatan lain kita menggunakan emposan dan kita bantu belerangnya untuk tiap tahunnya. Oke. Dan ini nantinya jadi program ke depan ya Pak ya, secara rutin Pak ya? Iya, secara rutin. Dan ini merupakan bagus sekali acara ini. Ini inisiatif mereka yang tentu nanti ke depan akan kita adakan secara rutin di kecamatan lain juga. Dan terakhir Pak, untuk paling baik dalam berburu tikus ini memang diselenggarakan setelah usai panen atau mulai masa panen atau sebetulnya kalau kondisi masyarakat itu memang kalau yang seperti kita laksanakan di Bulo yang dapat maksimal itu sebelum ada petanam padi. Jadi sebelum air masuk, sebelum penyebaran, tikus itu masih dijerami, dimuatan. Jadi itu lebih mudah pengendaliannya. Jadi kalau udah ada tanaman ini dia udah minggir. Tapi kalau di itu masih di luar situ. Jadi yang efektif itulah sebelum tanam tapi masih ada jerami. Itu lebih efektif yang kita pengendaliannya kemarin bisa sampai dapat 10.000 seperti itu. Satu nggak bisa Mas. Oh. Terus dibakar pakai itu. Iya, gas. Jepret loh. Patutnya. Ini satu tim ya Bang ya? Iya. Tim udah dapat berapa kira-kira ini? Sawah. Bukan koruptor berarti ya? Masuk ini. Bukan Kim. Sawah. Bukan koruptor berarti ya? Masuk ini. Bukan Kim. Mau ketemu kono. Yang kok ini. Sekuat gue. Ini beberapa petani masing-masing pekan ataupun penyuluhnya bisa menghubungi. Ini sudah pukul 11, mulai perhitungan setiap kelompok. habis. Di cengeweng. Mau nyokok. Kasih lihat. Ember. Oh, nyusap. Kompor semua sini. Menang. Ha, mau panik gue nih. Menang bae. Ganti mana deh? Itu guna mana deh? Itu guna mana? 20 ekor. 20 ekor ya. Ya gue mesti nih. Bunuh berdarah dingin. Nih hamanya nih.
Kontra ini Bu. Pak, dari mana? Siapa namanya? Kelompok mana? Dari kelompok mana? Nama saya Suyatno dari kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya? Ya, kelompok 5. Oke. Kegiatan lomba ini sudah sering ya Pak? Iya, tiap musim tanam itu. Sebelumnya kalau untuk lomba menangkap tikus ini ada nggak sih trik khusus sebelum dilakukan penangkapan tikus kayak gini? Apa memang naruh obat dulu apa? Ya biasanya dikasih itu lubangnya dikasih obat, dikasih umpan lah. Ya itu. Umpannya itu apa Bang? Umpannya padi, diolesin nama pospit itu. Itu tujuannya biar apa? Ya biar kalau dia nggak makan kan nginjak obatnya. Biasanya suka megang-megang sini. Oke. Kena juga. Itu dilakukan sehari sebelum ini atau memang untuk menangkap tikus saja itu? Ya untuk menangkap tikus itu. Itu. Kalau untuk lomba hari ini memang sudah dapat berapa ekor? Hari ini 60-nya kurang 1. Berapa orang timnya Pak? Personilnya 5. Oke, 5. Jadi kegiatan ini apa sih perasaan Bapak dengan lomba ini Pak? Ya senang aja supaya hama-hama tikus itu biar berkurang lah. Tapi sebelumnya memang sering ada hama tikus nggak Pak? Bapak pernah Ya ngalamin sering, ya? tiap musim pasti ada itu. Apa sih Pak yang dirusak oleh tikus itu Pak? Kalau yang pertama itu dari benih, dia ngerusak benih. Kalau mau tanam itu pasti ada yang rusak duluan. Padahal udah dipager. Ciri-cirinya itu benih seperti apa? Ya benih padi itu yang mau ditanam. Oke, rusak. Terus kalau misalkan setelah benih apa lagi Pak? Kalau tanaman palawija itu juga ada itu. Sering palawija rusak ya? timun, cabai. Bapak juga punya sawah juga ya Pak ya? Punya tapi nggak punya orang. Tapi sering ngeluh itu ya? Iya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Memang tadi kan kita sudah melihat proses hasil berburu dan juga dikumpulkan berburu. Secara total kita kan ada 80 peserta ya Bang. Peserta, dan ini jadi output kedepannya untuk program. Memang sebenarnya di sini jadi problem masyarakat nggak? Para petani terhadap tikus ini? Maksudnya problem biasa memang tahunan seperti ya, kegiatan ini terutama hama tikus itu setiap musim tanam itu pasti ada. Tinggal setiap tahun itu besar kecilnya itu seperti apa itu kan berbeda-beda. Kebetulan tahun ini sangat luar biasa sekali, terutama di Kepulauan Ambarawa Barat seperti yang kita lihat ini tikus banyak. Jadi kita berupaya agar hama tikus ini bisa kita kendalikan, kita atasi, makanya kita adakan acara ini. Kalau keluhan-keluhan sendiri memang biasanya berasal dari tikus ini ya? Jadi hasil gagal panen gitu. Mana ada kejadian itu ya banyak faktornya. Salah satunya ya mungkin penyakit. Kebetulan kan yang ini nyata dan kegiatannya itu ada. Itu kan memang hama tikus ini yang sekarang itu kalau bisa dikatakan bahasa masyarakat setiap hari gitu. Dikeluhkan masyarakat petani saat ini gitu. Lalu tikus-tikus yang sudah ditangkap nih dikumpulkan lalu itu diapakan? Ya kita masukkan ke karung lalu kita kubur ya. Gitu, iya. Di sini sudah berapa kali Bang menyelenggarakan ini? 2 kali. 2 kali. Kali yang pertama itu dapat kurang lebih 700 ekor. Waduh, lebih banyak ya. Sama adanya kambing juga itu waktu itu ya swadaya dari kawan-kawan Karang Taruna. Tahun kapan tuh Bang? Tahun 2021. Oh iya. Di sini memang banyak juga ya Bang ya yang antusias di sini. Ya karena kan kita berkoordinasi dengan para kelompok tani. Jadi kalau antusias masyarakat sebenarnya sih nggak begitu, kesadaran masyarakat masih kurang. Karena ini koordinasinya aja yang bagus, dan tadi kebanyakan itu para peserta itu dari kelompok tani yang memang sudah ada, dan juga mungkin dari beberapa dari anggota Karang Taruna gitu, yang memang terlibat di dalam acara kegiatan ini gitu. Oke, terima kasih banyak Bang. Di Kabupaten Pringsewu ini salah satunya beberapa kecamatan ya Pak ya memang memiliki populasi paling banyak di secara keseluruhan tikus ini dan memang mengganggu. Bisa dipaparkan Pak di manakan saja Kak itu? Ya. Jadi
ini serangan tikus itu kan yang cukup booming itu tahun 2021. Kemudian kita buat gerakan memang kalau yang terbanyak itu berdasarkan hasil tangkapan ya. Artinya kalau tingkat serangan hampir rata. Tapi yang berdasarkan hasil tangkapan tahun 2021 itu di Kecamatan Gadingrejo. Jadi lingkungan rest area itu ada di Pekon Buluk Karto, kemudian Buluk Rejo, kemudian Wates Timur, itu yang pusatnya karena itu saluran irigasi. Nah kemudian ada lagi yang di wilayah Tulungagung, tapi itu nggak seberapa. Tapi yang fokus di situ, yang rata-rata pernah serangannya cukup ya sampai petani itu dirit kembali, artinya karena serangan cukup parah. Jadi alhamdulillah sekarang petaninya sudah sadar. Kemudian yang kedua Kecamatan Ambarawa, terus kemudian Kecamatan Padasuka wilayah Pujadadi karena hamparannya luas, terutama di area-area dekat saluran irigasi. Karena memang di situ perkembangbiakan tikus lebih maksimal kalau di saluran irigasi. Jadi dekat saluran tanggul yang memang susah dikendalikan, artinya buat lubangnya itu kan kalau memang mau dihancurkan juga susah. Kemudian dekat saluran air. Nah dia kalau memang mau biasa serangannya langsung kelimpahan situ. Makanya kita lanjutkan sekarang untuk daerah seperti di sini tadi kan, yang paling banyak kan di tanggul ini. Nah itu jadi tanggul-tanggul itu, tanggul-tanggul dan semak-semak itu yang salah satu sebaran tikus. Di samping itu memang hampir rata-rata di seluruh kecamatan ada, tapi hasil tangkapan itu kemarin tahun 2021 sampai 10.000 ekor. 10.000 ekor. Ya, itu kalau untuk penanggulangan tikus sendiri Pak, kan ada cara alami dan juga cara penangkapan seperti ini. Memang kalau cara alami seperti apa Pak? Kalau cara alami itu sebenarnya dari provinsi, pasti dari provinsi itu sudah memberikan bantuan rumah burung hantu. Memang selama ini di samping ada dari dinas, ada swadaya dari masyarakat, itu yang sudah ada. Kalau seperti di Kecamatan Sukoharjo sudah ada, di Gadingrejo juga ada. Dan ke depan kita harapkan seperti itu. Jadi kalau udah ada rumah burung hantu, kita nggak terlalu banyak secara mekanis seperti ini. Itu harapan kita ke depan, karena sudah dikendalikan sendiri oleh burung hantu. Jadi selain dari predator alami untuk menangkap tikus itu, kita juga bisa melakukan dengan cara menangkap tikus berburu itu ya. Iya, mungkin itu ya. Kalau ini memang kita rutin, jadi dari dinas kita memfasilitasi belerang. Kalau kita biasanya kalau di Ambarawa ini memang punya trik sendiri, mereka menggunakan pompa air yang dituangkan ke lubang tikus. Tapi kalau yang di kecamatan lain kita menggunakan emposan dan kita bantu belerangnya untuk tiap tahunnya. Dan ini nantinya jadi program ke depan ya Pak ya, secara rutin Pak ya? Iya, tidak rutin. Dan ini merupakan bagus sekali acara ini. Ini inisiatif mereka yang tentu nanti ke depan akan kita adakan secara rutin di kecamatan lain juga. Dan terakhir Pak, untuk paling baik dalam berburu tikus ini memang diselenggarakan setelah usai panen atau mulai masa panen atau sebetulnya kalau kondisi masyarakat itu memang kalau yang seperti kita laksanakan di Bulo yang dapat maksimal itu sebelum ada petanam padi. Jadi sebelum air masuk, sebelum penyebaran, tikus itu masih dijerami, dimuatan. Jadi itu lebih mudah pengendaliannya. Jadi kalau udah ada tanaman ini dia udah minggir. Tapi kalau di itu masih di luar tikus. Jadi yang efektif itulah sebelum tanam tapi masih ada jerami. Itu lebih efektif yang kita pengendaliannya kemarin bisa sampai dapat 10.000 seperti itu. Satu nggak bisa Mas. Oh, Terus dibakar pakai itu. Iya gas. Jepret loh. Patutnya. Ini satu tim ya Bang ya? Satu Iya. tim. Udah dapat berapa kira-kira ini? Sawah. Bukan koruptor berarti ya. Masuk ini. game. Sawah. Bukan koruptor berarti ya. Masuk ini. game. Mau ketemu kono. Yang kok gini. Sini beberapa petani masing-masing pekan ataupun penyuluhnya bisa menghubungi.
dua. Ini sudah pukul 11, mulai perhitungan setiap kelompok. Habis. Di cengeweng. Kasih lihat. Ember. Dan Kumpul semua sini. Menang. ah mau panik gue nih. Menang bae. Ganti mana deh? Tuh guna mana tuh? Tuh guna mana? 10 ekor. 20 ekor ya. Ya gue mesti nih. Bunuh berdarah dingin. Nih hamanya nih. Kontra ini Bu. Pak, dari mana? Siapa namanya? Kelompok mana? Dari kelompok mana? Nama saya Suyatno dari kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya? Ya kelompok 5. Oke. Kegiatan lomba ini sudah sering ya Pak ya? Iya tiap musim tanam itu. Sebelumnya kalau untuk lomba menangkap tikus ini ada nggak sih trik khusus sebelum dilakukan penangkapan tikus kayak gini? Apa memang naruh obat dulu apa? Ya biasanya dikasih itu lubangnya dikasih obat, dikasih umpan lah. Ya itu. Umpan itu apa Bang? Umpannya padi, diolesin nama Pospit itu. Itu tujuannya biar apa? Ya biar kalau dia nggak makan kan nginjak obatnya. Biasanya suka megang-megang sini. Oke. Kena juga. Itu sehari dilakukan sehari sebelum ini atau memang untuk menangkap tikus saja itu? Ya untuk menangkap tikus itu. Tikus itu. Kalau untuk lomba hari ini memang sudah dapat berapa ekor? Hari ini 60-nya kurang 1. Nah. Berapa orang timnya Pak? Personilnya 5. Oke, 5. Jadi kegiatan ini apa sih perasaan Bapak dengan lomba ini Pak? Ya senang aja supaya hama-hama tikus itu biar berkurang lah. Tapi sebelumnya memang sering ada hama tikus nggak Pak? Bapak pernah Iya ngalamin sering. nggak? Kalau tiap musim pasti ada itu. Apa sih Pak yang dirusak oleh tikus itu Pak? Kalau kita yang pertama itu dari benih, dia yang rusak benih. Kalau mau tanam itu pasti ada yang rusak duluan. Padahal udah dipager. Ciri-cirinya itu benih seperti apa? Ya benih padi itu yang mau ditanam. Oke, rusak. Terus kalau misalkan setelah benih apa lagi Pak? Kalau tanaman palawija itu juga ada itu. Sering palawija rusak ya? timun, cabe. Oke, Bapak juga punya sawah juga ya Pak ya? Punya tapi nggak punya orang. Tapi sering ngeluh itu ya? Iya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Memang tadi kan kita sudah melihat proses hasil berburu dan juga dikumpulkan berburu. Secara total kita kan ada 80 peserta ya Bang. Peserta, dan ini jadi output kedepannya untuk program. Memang sebenarnya di sini jadi problem masyarakat nggak? Para petani terhadap tikus ini? Maksudnya problem biasa memang tahunan seperti ini. Kegiatan ini terutama hama tikus itu setiap musim tanam itu pasti ada. Tinggal setiap tahun itu besar kecilnya itu seperti apa cuman berbeda-beda. Kebetulan tahun ini sangat luar biasa sekali, terutama di Kota Ambarawa Barat seperti yang kita lihat ini tikusnya banyak. Jadi kita berupaya agar hama tikus ini bisa kita kendalikan, kita atasi, makanya kita adakan acara ini. Kalau keluhan-keluhan sendiri memang biasanya berasal dari tikus ini ya? Jadi hasil gagal panen gitu. Karena ada kejadian itu ya banyak faktornya. Salah satunya ya mungkin penyakit. Kebetulan kan ini nyata dan kegiatannya itu ada. Itu kan memang hama tikus ini yang sekarang itu kalau bisa dikatakan bahasa masyarakat setiap hari gitu. Dikeluhkan masyarakat petani saat ini gitu. Lalu tikus-tikusnya sudah ditangkap nih, dikumpulkan dia selalu itu diapakan? Ya kita masukkan ke karung lalu kita kubur ya. Gitu, iya. Di sini sudah berapa kali menyelenggarakan ini? 2 kali. 2 kali. Kali yang pertama itu dapat kurang lebih 700 ekor. Waduh, lebih banyak ya. Sama adanya kambing juga itu waktu itu ya swadaya dari anak kawan-kawan Karang Taruna. Tahun kapan tuh Bang?
tahun 2021. 21. Oh. Di sini memang banyak juga ya Bang ya yang antusias di sini. Ya, karena kan kita berkoordinasi dengan para kelompok tani. Jadi kalau antusias masyarakat sebenarnya sih nggak begitu. Kesadaran masyarakat masih kurang. Masih kurang. Karena ini koordinasinya aja yang bagus, dan tadi kebanyakan itu para peserta itu dari kelompok tani yang memang sudah ada, dan juga mungkin dari beberapa dari anggota Karang Taruna gitu, yang memang terlibat di dalam acara kegiatan ini gitu. Oke, terima kasih banyak Bang. Di Kabupaten Pringsewu ini salah satunya beberapa kecamatan ya Pak ya memang memiliki populasi paling banyak di secara keseluruhan tikus ini dan memang mengganggu. Bisa dipaparkan Pak di manakan saja Kak? Iya. Jadi ini serangan tikus itu kan yang cukup booming itu tahun 2021. Dan kita buat gerakan memang kalau yang terbanyak itu berdasarkan hasil tangkapan ya. Artinya kalau tingkat serangan hampir rata. Tapi yang berdasarkan hasil tangkapan tahun 2021 itu di Kecamatan Gadingrejo. Jadi lingkungan rest area itu ada di Pekon Buluk Karto, kemudian Buluk Rejo, kemudian Wates Timur, itu yang pusatnya karena itu saluran irigasi. Nah kemudian ada lagi yang di wilayah Tulungagung, tapi itu nggak seberapa. Tapi yang fokus di situ, yang rata-rata pernah serangan cukup ya sampai petani itu dirit kembali, artinya karena serangan cukup parah. Jadi alhamdulillah sekarang petaninya sudah sadar. Kemudian yang kedua Kecamatan Ambarawa, terus kemudian Kecamatan Padasuka wilayah Pujadadi, karena hamparannya luas, terutama di area-area dekat saluran irigasi. Karena memang di situ perkembangbiakan tikus lebih maksimal kalau di saluran irigasi. Jadi dekat saluran tanggul yang memang susah dikendalikan, artinya buat lubangnya itu kan kalau memang mau dihancurkan juga susah. Kemudian dekat saluran air. Nah dia kalau memang mau biasa serangannya langsung ke limpahan situ. Makanya kita lanjutkan sekarang untuk daerah seperti di sini tadi kan, yang paling banyak kan di tanggul ini. Nah itu jadi tanggul-tanggul itu memang tanggul-tanggul dan semak-semak itu yang salah satu sebaran tikus. Di samping itu memang hampir rata-rata di seluruh kecamatan ada, tapi hasil tangkapan itu kemarin tahun 2021 sampai 10.000 ekor. 10.000 ekor. Iya, itu. Kalau untuk penanggulangan tikus sendiri Pak, kan ada cara alami dan juga cara penangkapan seperti ini. Memang kalau cara alami seperti apa Pak? Kalau cara alami itu sebenarnya dari provinsi, pasti dari provinsi itu sudah berikan bantuan rumah burung hantu. Memang selama ini di samping ada dari dinas, ada swadaya dari masyarakat, itu yang sudah ada. Kalau seperti di Kecamatan Sukardo sudah ada, di Gadingrejo juga ada. Dan ke depan kita harapan seperti itu. Jadi kalau udah ada rumah burung hantu, kita nggak terlalu banyak secara mekanis seperti ini. Itu harapan kita ke depan, karena sudah dikendalikan sendiri oleh burung hantu. Jadi selain dari predator alami untuk menangkap tikus itu, kita juga bisa melakukan dengan cara menangkap tikus berburu. Iya, mungkin itu. Ya. Kalau ini memang kita rutin, jadi dari dinas kita memfasilitasi belerang. Kalau kita biasanya kalau di Ambarawa ini memang punya trik sendiri, mereka menggunakan pompa air yang dituangkan ke lubang tikus. Tapi kalau yang di kecamatan lain kita menggunakan emposan dan kita bantu belerangnya setiap tahunnya. Oke. Dan ini nantinya jadi program ke depan ya Pak ya, secara rutin Pak ya? Iya, secara rutin. Dan ini merupakan bagus sekali acara ini. Ini inisiatif mereka yang tentu nanti ke depan akan kita adakan secara rutin di kecamatan lain juga. Dan terakhir Pak, untuk paling baik dalam berburu tikus ini memang diselenggarakan setelah usai panen atau mulai masa panen atau sebetulnya kalau kondisi masyarakat itu memang kalau yang seperti kita laksanakan di Bulo yang dapat maksimal itu sebelum ada petanam padi. Jadi sebelum air masuk, sebelum penyebaran, tikus itu masih dijerami, dimuatan. Jadi itu lebih mudah pengendaliannya. Jadi kalau udah ada tanaman ini dia udah minggir. Tapi kalau di itu masih di luar situ. Jadi yang efektif itulah sebelum tanam tapi masih ada jerami. Itu lebih efektif yang kita pengendaliannya kemarin bisa sampai dapat 10.000 seperti itu.
hijau memang. Satu nggak bisa mas. Oh, Terus dibakar pakai itu. Iya gas. Jepret loh. Patutnya. ini satu tim ya bang ya? Satu Iya. tim. Udah dapat berapa kira-kira ini? Sawah. Bukan koruptor berarti ya. Masuk ini. Ganti. Sawah. Bukan koruptor berarti ya. Masuk ini. Ganti. Mau ketemu kono. Yang ini. Ini beberapa Petani masing-masing pekan ataupun penyuluhnya bisa menghubungi. Satu, dua. Waktunya sudah pukul 11, mulai perhitungan setiap kelompok. Habis. di Cengeweng. Mau nyokok. Kasih lihat. Ember. Kumpul semua sini. Menang. Mau panik gue. Menang baik. Ganti mana deh? Tuh guna mana deh? Tuh guna mana? 10 ekor. 20 ekor ya. Ya gue medan nih. Bunuh berdarah dingin. Nih hamanya nih. Kontra ini BU. Pak, dari mana? Siapa namanya? Kelompok mana? Dari kelompok mana? Nama saya Suyatno dari kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya? Ya kelompok 5. Oke. Kegiatan lomba ini sudah sering ya Pak? Iya tiap musim tanam itu. Sebelumnya kalau untuk lomba menangkap tikus ini ada nggak sih trik khusus sebelum dilakukan penangkapan tikus kayak gini? Apa memang naruh obat dulu apa? Ya biasanya dikasih itu lubangnya dikasih obat, dikasih umpan lah. Ya itu. Umpannya itu apa Bang? Umpannya padi diolesin nama pospit itu. Itu tujuannya biar apa? Ya biar kalau dia nggak makan kan nginjak obatnya. Biasanya suka megang-megang sini. Oke. Kena juga. Itu dilakukan sehari sebelum ini atau memang untuk menangkap tikus saja itu? Ya untuk menangkap tikus itu. Tikus itu. Kalau untuk lomba hari ini memang sudah dapat berapa ekor? Hari ini 60-nya kurang 1. Berapa orang timnya Pak? Personilnya 5. Tim, oke 5. Jadi kegiatan ini apa sih perasaan Bapak dengan lomba ini Pak? Ya senang aja supaya hama-hama tikus itu biar berkurang lah. Tapi sebelumnya memang sering ada hama tikus nggak Pak? Bapak pernah Ya ngalamin sering, nggak? tiap musim pasti ada itu. Apa sih Pak yang dirusak oleh tikus itu Pak? Kalau kita yang pertama itu dari benih, dia ngerusak benih. Kalau mau tanam itu pasti ada yang rusak duluan. Padahal udah dipager. Ciri-cirinya itu benih seperti apa? Ya benih padi itu yang mau ditanam. Oke, rusak. Terus kalau misalkan setelah benih apa lagi Pak? Kalau tanaman palawija itu juga ada itu. Sering palawija rusak ya? timun, cabe. Oke, Bapak juga punya sawah juga ya Pak ya? Punya tapi nggak punya orang. Tapi sering ngeluh itu ya? Iya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Memang tadi kan kita sudah melihat proses hasil berburu dan juga dikumpulkan berburu. Secara total kita kan ada 80 peserta ya Bang. Peserta, dan ini jadi output kedepannya untuk program. Memang sebenarnya di sini jadi problem masyarakat nggak? Para petani terhadap tikus ini? Maksudnya problem biasa memang tahunan seperti ya, kegiatan ini terutama hama tikus itu setiap musim tanam itu pasti ada. Tinggal setiap tahun itu besar kecilnya itu seperti apa cuman berbeda-beda. Kebetulan tahun ini sangat luar biasa sekali, terutama di kebun Ambarawa Barat seperti yang kita lihat ini tikus banyak. Jadi kita berupaya agar hama tikus ini bisa kita kendalikan, kita atasi, makanya kita adakan acara ini. Kalau keluhan-keluhan sendiri memang biasanya berasal dari tikus ini ya?
jadi hasil gagal panen gitu. Nah, ada kejadian Dan itu ya banyak faktornya. Salah satunya ya mungkin penyakit. Kebetulan kan yang ini nyata dan kegiatannya itu ada. Itu kan memang hama tikus ini yang sekarang itu kalau bisa dikatakan bahasa masyarakat setiap hari gitu. Dikeluhkan masyarakat petani saat ini gitu. Lalu tikus-tikus yang sudah ditangkap nih dikumpulkan lalu itu diapakan? Ya kita masukkan ke karung lalu kita kubur Ya. gitu ya. Di sini sudah berapa kali Bang menyelenggarakan ini? 2 kali. 2 kali. Lalu yang pertama itu dapat kurang lebih 700 ekor. Waduh, lebih banyak ya. Sama adanya kambing juga itu waktu itu ya swadaya dari anak kawan-kawan Karang Taruna. Tahun kapan tuh Bang? Tahun 2021. 21. Oh iya. Di sini memang banyak juga ya Bang ya yang antusias di sini. Ya karena kan kita berkoordinasi dengan para kelompok tani. Jadi kalau antusias masyarakat sebenarnya sih nggak begitu, kesadaran masyarakat masih kurang. Masih kurang. Karena ini koordinasinya aja yang bagus, dengan tadi kebanyakan itu para peserta itu dari kelompok tani yang memang sudah ada, dan juga mungkin dari beberapa dari anggota Karang Taruna itu yang memang terlibat di dalam acara kegiatan ini. Oke, terima kasih banyak Bang. Di Kabupaten Pringsewu ini salah satunya beberapa kecamatan ya Pak ya memang memiliki populasi paling banyak di secara keseluruhan tikus ini dan memang mengganggu. Bisa dipaparkan Pak di manakan saja Kak? Iya. Jadi ini serangan tikus itu kan yang cukup booming itu tahun 2021. Dan kita buat gerakan memang kalau yang terbanyak itu berdasarkan hasil tangkapan ya. Artinya kalau tingkat serangan hampir rata. Tapi yang berdasarkan hasil tangkapan tahun 2021 itu di Kecamatan Gadingrejo. Jadi lingkungan rest area itu ada di Pekon Buluk Karto, kemudian Buluk Rejo, kemudian Wates Timur, itu yang pusatnya karena itu saluran irigasi. Nah kemudian ada lagi yang di wilayah Tulungagung, tapi itu nggak seberapa. Tapi yang fokus di situ, yang rata-rata pernah serangan cukup ya sampai petani itu dirit kembali, artinya karena serangan cukup parah. Jadi alhamdulillah sekarang petaninya sudah sadar. Kemudian yang kedua Kecamatan Ambarawa, terus kemudian Kecamatan Padasuka wilayah Pujadadi karena hamparannya luas, terutama di area-area dekat saluran irigasi. Karena memang di situ perkembangbiakan tikus lebih maksimal kalau di saluran irigasi. Jadi dekat saluran tanggul yang memang susah dikendalikan, artinya buat lubangnya itu kan kalau memang mau dihancurkan juga susah. Kemudian dekat saluran air. Nah dia kalau memang mau bisa serangannya langsung kelimpahan situ. Makanya kita lanjutkan sekarang untuk daerah seperti di sini tadi kan, yang paling banyak kan di tanggul ini. Nah itu jadi tanggul-tanggul itu memang tanggul-tanggul dan semak-semak itu yang salah satu sebaran tikus. Di samping itu memang hampir rata-rata di seluruh kecamatan ada, tapi hasil tangkapan itu kemarin tahun 2021 sampai 10.000 ekor. 10.000 ekor. Ya, itu kalau untuk penanggulangan tikus sendiri Pak kan ada cara alami dan juga cara penangkapan seperti ini. Memang kalau cara alami seperti apa Pak? Kalau cara alami itu sebenarnya dari provinsi, pasti dari provinsi itu sudah memberikan bantuan rumah burung hantu. Memang selama ini di samping ada dari dinas, ada swadaya dari masyarakat, itu yang sudah ada. Kalau seperti di Kecamatan Sukardo sudah ada, di Gadingrejo juga ada. Dan ke depan kita harapkan seperti itu. Jadi kalau udah ada rumah burung hantu, kita nggak terlalu banyak secara mekanis seperti ini. Itu harapan kita ke depan, karena sudah dikendalikan sendiri oleh burung hantu. Jadi selain dari predator alami untuk menangkap tikus itu, kita juga bisa melakukan dengan cara menangkap tikus berburu itu ya. Iya, mungkin itu ya. Kalau ini memang kita rutin, jadi dari dinas kita memfasilitasi belerang. Kalau kita biasanya kalau di Ambarawa ini memang punya trik sendiri, mereka menggunakan pompa air yang dituangkan ke lubang tikus. Tapi kalau yang di kecamatan lain kita menggunakan emposan dan kita bantu belerangnya untuk tiap tahunnya. Oke. Dan ini nantinya jadi program ke depan ya Pak ya, secara rutin Pak ya? Iya, secara rutin. Dan ini merupakan bagus sekali acara ini. Ini inisiatif mereka yang tentu nanti ke depan akan kita
kita adakan secara rutin di kecamatan lain juga. Dan terakhir Pak, untuk paling baik dalam berburu tikus ini memang diselenggarakan setelah usai panen atau mulai masa panen atau sebetulnya kalau kondisi masyarakat itu memang kalau yang seperti kita laksanakan di Bulo yang dapat maksimal itu sebelum ada petanam padi. Jadi sebelum air masuk, sebelum penyebaran, tikus itu masih dijerami, dimuatan. Jadi itu lebih mudah pengendaliannya. Jadi kalau udah ada tanaman ini dia udah minggir. Tapi kalau di itu masih di luar situ. Jadi yang efektif itulah sebelum tanam tapi masih ada jerami. Itu lebih efektif yang kita pengendaliannya kemarin bisa sampai dapat 10.000 seperti itu. Satu nggak bisa mas. Oh. Terus dibakar pakai itu. Iya, gas. Jepret loh. Patutnya. Ini satu tim ya Bang ya? Satu Iya. Tim udah dapat berapa kira-kira ini? Sawah. Bukan koruptor berarti ya? Masuk ini. Bukan tim. Sawah. Bukan koruptor berarti ya? Masuk ini. Bukan tim. Mau ketemu kono. Yang kopi. Oke. Sini beberapa Petani masing-masing pekan ataupun penurunnya bisa menghubungi. Ini sudah pukul 11, mulai perhitungan setiap kelompok. habis. Cengeweng. Tinggal nyokok. Walah. Kasih lihat. Ember. Oh, nyusap. Dan kompol-kompol semua sini. Menang. Ha, mau panik gue. Menang bae. Ganti mana dia? Tuh guna mana tuh? Tuh guna mana? 20 ekor. 20 ekor ya. Ya gue mesti nih. Bunuh berdarah dingin. Nih hamanya nih. Kontrainnya BU. Pak, dari mana? Siapa namanya? Kelompok mana? Dari kelompok mana? Nama saya Suyatno dari kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya? Ya, kelompok 5. Oke. Kegiatan lomba ini sudah sering ya Pak ya? Iya, tiap musim tanam itu. Sebelumnya kalau untuk lomba menangkap tikus ini ada nggak sih trik khusus sebelum dilakukan penangkapan tikus kayak gini? Apa memang naruh obat dulu apa? Ya biasanya dikasih itu lubangnya dikasih obat, dikasih umpan lah. Ya itu. Umpan itu apa Bang? Umpannya padi diolesin nama Pospit itu. Itu tujuannya biar apa? Ya biar kalau dia nggak makan kan nginjak obatnya. Biasanya suka megang-megang sini. Oke. Kena juga. Itu dilakukan sehari sebelum ini atau memang untuk menangkap tikus saja itu? Ya untuk menangkap tikus itu. Tikus itu. Kalau untuk lomba hari ini memang sudah dapat berapa ekor? Hari ini 60-nya kurang 1. Nah. Berapa orang timnya Pak? Personilnya 5. Oke, 5. Jadi kegiatan ini apa sih perasaan Bapak dengan lomba ini Pak? Ya senang aja supaya hama-hama tikus itu biar berkurang lah. Tapi sebelumnya memang sering ada hama tikus nggak Pak? Bapak pernah Iya ngalamin? sering. Tiap musim pasti ada itu. Apa sih Pak yang dirusak oleh tikus itu Pak? Kalau yang pertama itu dari benih, dia rusak benih. Kalau mau tanam itu pasti ada yang rusak duluan. Padahal udah dipager. Ciri-cirinya itu benih seperti apa? Ya benih padi itu yang mau ditanam. Oke, rusak. Terus kalau misalkan setelah benih apa lagi Pak? Kalau tanaman palawija itu juga ada itu. Sering palawija rusak ya? timun, cabai. Bapak juga punya sawah juga ya Pak ya? Punya tapi nggak punya orang. Tapi sering ngeluh itu ya? Iya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Memang tadi kan kita sudah melihat proses hasil berburu dan juga dikumpulkan berburu. Secara total
kita kan ada 80 peserta ya Bang, peserta, dan ini jadi output kedepannya untuk program. Memang sebenarnya di sini jadi problem masyarakat nggak, para petani terhadap tikus ini? Maksudnya problem biasa memang tahunan seperti ya, kegiatan ini terutama hama tikus itu setiap musim tanam itu pasti ada. Tinggal setiap tahun itu besar kecilnya itu seperti apa itu kan berbeda-beda. Kebetulan tahun ini sangat luar biasa sekali, terutama di Kabupaten Ambarawa Barat seperti yang kita lihat ini tikusnya banyak. Jadi kita berupaya agar hama tikus ini bisa kita kendalikan, kita atasi, makanya kita adakan acara ini. Kalau keluhan-keluhan sendiri memang biasanya berasal dari tikus ini ya? Jadi hasil gagal panen gitu. Pernah ada kejadian itu ya banyak faktornya. Salah satunya ya mungkin penyakit. Kebetulan kan yang ini nyata dan kegiatannya itu ada. Itu kan memang hama tikus ini yang sekarang itu kalau bisa dikatakan bahasa masyarakat setiap hari gitu. Dikeluhkan masyarakat petani saat ini gitu. Lalu tikus-tikusnya sudah ditangkap nih, dikumpulkan dia selalu itu diapakan? Ya kita masukkan ke karung lalu kita kubur ya. Gitu, iya. Di sini sudah berapa kali Bang menyelenggarakan ini? 2 kali. 2 kali. Kali yang pertama itu dapat kurang lebih 700 ekor. Waduh, lebih banyak ya. Sama adanya kambing juga itu waktu itu ya swadaya dari anak kawan-kawan Karang Taruna. Tahun kapan tuh Bang? Tahun 2021. 21. Oh. Di sini memang banyak juga ya Bang ya yang antusias di sini. Ya karena kan kita berkoordinasi dengan para kelompok tani. Jadi kalau antusias masyarakat sebenarnya sih nggak begitu, kesadaran masyarakat masih kurang. Karena ini koordinasinya aja yang bagus, dengan tadi kebanyakan itu para peserta itu dari kelompok tani yang memang sudah ada, dan juga mungkin dari beberapa dari anggota Karang Taruna itu yang memang terlibat di dalam acara kegiatan ini. Oke, terima kasih banyak Bang. Di Kabupaten Pringsewu ini salah satunya beberapa kecamatan ya Pak ya memang memiliki populasi paling banyak di secara keseluruhan tikus ini dan memang mengganggu. Bisa dipaparkan Pak di manakan saja kayak itu? Iya. Jadi ya ini serangan tikus itu kan yang cukup booming itu tahun 2021. Dan kita buat gerakan memang kalau yang terbanyak itu berdasarkan hasil tangkapan ya. Artinya kalau tingkat serangan hampir rata. Tapi yang berdasarkan hasil tangkapan tahun 2021 itu di Kecamatan Gadingrejo. Jadi lingkungan rest area itu ada di Pekon Buluk Karto, kemudian Buluk Rejo, kemudian Wates Timur, itu yang pusatnya karena itu saluran irigasi. Nah kemudian ada lagi yang di wilayah Tulungagung, tapi itu nggak seberapa. Tapi yang fokus di situ, yang rata-rata pernah serangan cukup ya sampai petani itu dirit kembali, artinya karena serangan cukup parah. Jadi alhamdulillah sekarang petaninya sudah sadar. Kemudian yang kedua Kecamatan Ambarawa, terus kemudian Kecamatan Padasuka wilayah Pujadadi karena hamparannya luas, terutama di area-area dekat saluran irigasi. Karena memang di situ perkembangbiakan tikus lebih maksimal kalau di saluran irigasi. Jadi dekat saluran tanggul yang memang susah dikendalikan, artinya buat lubangnya itu kan kalau memang mau dihancurkan juga susah. Kemudian dekat saluran air. Nah dia kalau memang mau biasa serangannya langsung ke limpahan situ. Makanya kita lanjutkan sekarang untuk daerah seperti di sini tadi kan, yang paling banyak kan di tanggul ini. Nah itu jadi tanggul-tanggul itu memang tanggul-tanggul dan semak-semak itu yang salah satu sebaran tikus. Di samping itu memang hampir rata-rata di seluruh kecamatan ada, tapi hasil tangkapan itu kemarin tahun 2021 sampai 10.000 ekor. 10.000 ekor. Ya, itu
Kalau untuk penanggulangan tikus sendiri Pak, kan ada cara alami dan juga cara penangkapan seperti ini. Memang kalau cara alami seperti apa Pak? Kalau cara alami itu sebenarnya dari provinsi, pasti dari provinsi itu sudah memberikan bantuan ruang burung hantu. Memang selama ini di samping ada dari dinas, ada swadaya dari masyarakat, itu yang sudah ada. Kalau seperti di Kecamatan Supadot sudah ada, di Garing Rejo juga ada, dan ke depan kita harapan seperti itu. Jadi kalau udah ada rumah burung hantu, kita nggak terlalu banyak secara mekanis seperti ini. Itu harapan kita ke depan, karena sudah dikendalikan sendiri oleh burung hantu. Jadi selain dari predator alami untuk menangkap tikus itu, kita juga bisa melakukan dengan cara menangkap tikus berburu. Iya, mungkin itu. Ya. Kalau ini memang kita rutin, jadi dari dinas kita memfasilitasi belerang. Kalau kita biasanya kalau di Ambarawa ini memang punya trik sendiri, mereka menggunakan pompa air yang dituangkan ke lubang tikus. Tapi kalau yang di kecamatan lain kita menggunakan emposan dan kita bantu belerangnya gitu, tiap tahunnya. Oke. Dan ini nantinya jadi program ke depan ya Pak ya, secara rutin Pak ya? Iya, secara rutin. Dan ini merupakan bagus sekali acara ini. Ini inisiatif mereka yang tentu nanti ke depan akan kita adakan secara rutin di kecamatan lain juga. Dan terakhir Pak, untuk paling baik dalam berburu tikus ini memang diselenggarakan setelah usai panen atau mulai masa panen atau sebetulnya kalau kondisi masyarakat itu memang kalau yang seperti kita laksanakan di Bulo yang dapat maksimal itu sebelum ada petanam padi. Jadi sebelum air masuk, sebelum penyebaran, tikus itu masih dijerami, dimuatan. Jadi itu lebih mudah pengendaliannya. Jadi kalau udah ada tanaman ini dia udah minggir. Tapi kalau di itu masih di luar situ. Jadi yang efektif itulah sebelum tanam tapi masih ada jerami. Itu lebih efektif yang kita pengendaliannya kemarin bisa sampai dapat 10.000 seperti itu. Satu nggak bisa Mas. Oh. Terus dibakar pakai itu. Iya, gas. Jepret loh. Patutnya. Ini satu tim ya Bang ya? Satu Iya. Tim udah dapat berapa kira-kira ini? Sawah. Koruptor berarti ya? Masuk ini. Game. Sawah. Koruptor berarti ya? Masuk ini. Game. Semua ketemu kono. Yang kok gini. Oke. Sini beberapa Kami masing-masing pekan ataupun penyuluhnya bisa menghubungi. Ini sudah pukul 11, mulai perhitungan setiap kelompok. habis. Si cengeweng. Mau nyokok. Walah. Kasih lihat. Ember. Oh, nyesep. Dan kompol-kompol semua sini. Menang. Ha, mau pari gue. Menang bae. Ganti mana deh? Tubuhnya mana tuh? Tubuhnya 20 ekor. 20 ekor ya. Ya gue mesti nih. Bunuh berdarah dingin. Nih hamanya nih. Kontrainnya BU. Pak, dari mana? Siapa namanya? Kelompok mana? Dari kelompok mana? Nama saya Suyatno dari kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya? Ya kelompok 5. Oke. Kegiatan lomba ini sudah sering ya Pak ya? Iya tiap musim tanam itu. Sebelumnya kalau untuk lomba menangkap tikus ini ada nggak sih trik khusus sebelum dilakukan penangkapan tikus kayak gini? Apa memang naruh obat dulu apa? Ya biasanya dikasih itu lubangnya dikasih obat, dikasih umpan lah. Nah itu. Umpan itu apa Bang? Umpannya padi Padi. diolesin nama pospit itu. Itu tujuannya biar apa? Ya biar kalau
dia nggak makan kan nginjak obatnya. Biasanya suka megang-megang sini. Oke. Kena juga. Itu sehari dilakukan sehari sebelum ini atau memang untuk menangkap tikus saja itu? Ya untuk menangkap tikus itu. Tikus itu. Kalau untuk lomba hari ini memang sudah dapat berapa ekor? Hari ini 60-nya kurang 1. Nah. Berapa orang timnya, Pak? Personilnya 5. Oke, 5. Jadi kegiatan ini apa sih perasaan Bapak dengan lomba ini, Pak? Ya senang aja supaya hama-hama tikus itu biar berkurang lah. Tapi sebelumnya memang sering ada hama tikus nggak, Pak? Bapak pernah Ya ngalamin? sering, Ya? tiap musim pasti ada itu. Apa sih, Pak, yang dirusak oleh tikus itu, Pak? Kalau kita yang pertama itu dari benih, dia yang rusak benih. Kalau mau tanam itu pasti ada yang rusak duluan. Padahal udah dipager. Ciri-cirinya itu benih seperti apa? Ya benih padi itu yang mau ditanam. Oke, rusak. Terus kalau misalkan setelah benih apa lagi, Pak? Kalau tanaman palawija itu juga ada itu. Sering palawija rusak ya? timun, cabe. Oke, Bapak juga punya sawah juga ya, Pak ya? Punya, tapi nggak punya orang. Tapi sering ngeluh itu ya? Iya. Gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Memang tadi kan kita sudah melihat proses hasil berburu dan juga dikumpulkan berburu. Secara total kita kan ada 80 peserta ya, Bang. Peserta, dan ini jadi output kedepannya untuk program. Memang sebenarnya di sini jadi problem masyarakat nggak? Para petani terhadap tikus ini? Maksudnya problem biasa memang tahunan seperti ini. Kegiatan ini terutama hama tikus itu setiap musim tanam itu pasti ada. Tinggal setiap tahun itu besar kecilnya itu seperti apa itu kan berbeda-beda. Kebetulan tahun ini sangat luar biasa sekali, terutama di Polda Ambarawa Barat seperti yang kita lihat ini tikusnya banyak. Jadi kita berupaya agar hama tikus ini bisa kita kendalikan, kita atasi, makanya kita adakan acara ini. Kalau keluhan-keluhan sendiri memang biasanya berasal dari tikus ini ya? Jadi hasil gagal panen gitu. Karena ada kejadian itu ya banyak faktornya. Salah satunya ya mungkin penyakit. Kebetulan kan ini nyata dan kegiatannya itu ada. Itu kan memang hama tikus ini yang sekarang itu kalau bisa dikatakan bahasa masyarakat setiap hari gitu. Dikeluhkan masyarakat petani saat ini gitu. Lalu tikus-tikus yang sudah ditangkap nih dikumpulkan selalu itu diapakan? Ya kita masukkan ke karung lalu kita kubur ya. Gitu, iya. Di sini sudah berapa kali Bang menyelenggarakan ini? 2 kali. 2 kali. Kali yang pertama itu dapat kurang lebih 700 ekor. Waduh, lebih banyak ya. Sama adanya kambing juga itu waktu itu ya swadaya dari kawan-kawan Karang Taruna. Tahun kapan tuh, Bang? Tahun 2021. 21. Oh. Di sini memang banyak juga ya, Bang ya, yang antusias di sini. Ya, karena kan kita berkoordinasi dengan para kelompok tani. Jadi kalau antusias masyarakat sebenarnya sih nggak begitu. Kesadaran masyarakat masih kurang. Karena ini koordinasinya aja yang bagus. Dan tadi kebanyakan itu para peserta itu dari kelompok tani yang memang sudah ada. Dan juga mungkin dari beberapa dari anggota Karang Taruna gitu, yang memang terlibat di dalam acara kegiatan ini. Oke, terima kasih banyak, Bang. Di Kabupaten Pringsewu ini salah satunya beberapa kecamatan ya, Pak ya, memang memiliki populasi paling banyak di secara keseluruhan tikus ini dan memang mengganggu. Bisa dipaparkan, Pak, di manakan saja kayak? Iya. Jadi ya ini serangan tikus itu kan yang cukup booming itu tahun 2021. Kemudian kita buat gerakan memang kalau yang terbanyak itu berdasarkan hasil tangkapan ya. Artinya kalau tingkat serangan hampir rata. Tapi yang berdasarkan hasil tangkapan tahun 2021 itu di Kecamatan Gadingrejo. Jadi lingkungan rest area itu ada di Pekon Buluk Karto, kemudian Buluk Rejo, kemudian Wates Timur, itu yang pusatnya karena itu saluran irigasi. Nah kemudian ada lagi yang di wilayah Tulungagung, tapi itu nggak seberapa. Tapi yang fokus di situ, yang rata-rata pernah serangan cukup ya
sampai petani itu dirit kembali, artinya karena serangan cukup parah. Jadi alhamdulillah sekarang petaninya sudah sadar. Kemudian yang kedua Kecamatan Ambarawa, terus kemudian Kecamatan Padasuka, wilayah Pujadadi, karena hamparannya luas, terutama di area-area dekat saluran irigasi. Karena memang di situ perkembangbiakan tikus lebih maksimal kalau di saluran irigasi. Jadi dekat saluran tanggul yang memang susah dikendalikan, artinya buat lubangnya itu kan kalau memang mau dihancurkan juga susah. Kemudian dekat saluran air. Nah dia kalau memang mau biasa serangannya langsung ke limpahan situ. Makanya kita lanjutkan sekarang untuk daerah seperti di sini tadi kan, yang paling banyak kan di tanggul ini. Nah itu jadi tanggul-tanggul itu memang tanggul-tanggul dan semak-semak itu yang salah satu sebaran tikus. Di samping itu memang hampir rata-rata di seluruh kecamatan ada, tapi hasil tangkapan itu kemarin tahun 2021 sampai 10.000 ekor. 10.000 ekor. Iya, itu kalau untuk penanggulangan tikus sendiri Pak, kan ada cara alami dan juga cara penangkapan seperti ini. Memang kalau cara alami seperti apa Pak? Kalau cara alami itu sebenarnya dari provinsi, pasti dari provinsi itu sudah berikan bantuan rumah burung hantu. Memang selama ini di samping ada dari dinas, ada swadaya dari masyarakat, itu yang sudah ada. Kalau seperti di Kecamatan Supadot sudah ada, di Gading Rejo juga ada. Dan ke depan kita harapan seperti itu. Jadi kalau udah ada rumah burung hantu, kita nggak terlalu banyak secara mekanis seperti ini. Itu harapan kita ke depan, karena sudah dikendalikan sendiri oleh burung hantu. Jadi selain dari predator alami untuk menangkap tikus itu, kita juga bisa melakukan dengan cara menangkap tikus berburu. Iya, mungkin itu. Ya. Kalau ini memang kita rutin, jadi dari dinas kita memfasilitasi belerang. Kalau kita biasanya kalau di Ambarawa ini memang punya trik sendiri, mereka menggunakan pompa air yang dituangkan ke lubang tikus. Tapi kalau yang di kecamatan lain kita menggunakan emposan dan kita bantu belerangnya setiap tahunnya. Oke. Dan ini nantinya jadi program ke depan ya Pak ya, secara rutin Pak ya? Iya, secara rutin. Dan ini merupakan bagus sekali acara ini. Ini inisiatif mereka yang tentu nanti ke depan akan kita adakan secara rutin di kecamatan lain juga. Dan terakhir Pak, untuk paling baik dalam berburu tikus ini memang diselenggarakan setelah usai panen atau mulai masa panen atau sebetulnya kalau kondisi masyarakat itu memang kalau yang seperti kita laksanakan di Bulo yang dapat maksimal itu sebelum ada petanam padi. Jadi sebelum air masuk, sebelum penyebaran, tikus itu masih dijerami, dimuatan. Jadi itu lebih mudah pengendaliannya. Jadi kalau udah ada tanaman ini dia udah minggir. Tapi kalau di itu masih di luar situ. Jadi yang efektif itulah sebelum tanam tapi masih ada jerami. Itu lebih efektif yang kita pengendaliannya kemarin bisa sampai dapat 10.000 seperti itu. Satu nggak bisa Mas. Oh, Terus dibakar pakai itu. iya, gas. Jepret loh. Patutnya. ini satu tim ya Bang ya? Satu Iya. tim. Udah dapat berapa kira-kira ini? Sawah. Bukan koruptor berarti ya. Masuk ini. Sawah. Bukan koruptor berarti ya. Masuk ini. Mau ketemu kono. Yang kok gini. Cukup ya. Ini beberapa petani masing-masing petan ataupun penyuluhnya bisa menghubungi. Ini sudah pukul 11, mulai perhitungan setiap kelompok. habis di tengeweng. Tinggal nyokok. Walah. Kasih lihat. Ember. Oh, ndusep. Kompor sebelah sini. Menang. Ha, mau panik gue nih. Menang bae. Ganti mana deh? Tuh guna mana deh? Tuh guna mana? 10 ekor. 20 ekor ya.
Ya gue mesti nih. Bunuh berdarah dingin. Nih hamanya nih. Kontra ini Bu. Pak, dari mana? Siapa namanya? Kelompok mana? Dari kelompok mana? Nama saya Suyatno dari kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya? Ya kelompok 5. Oke. Kegiatan lomba ini sudah sering ya Pak? Iya tiap musim tanam itu. Sebelumnya kalau untuk lomba menangkap tikus ini ada nggak sih trik khusus sebelum dilakukan penangkapan tikus kayak gini? Apa memang naruh obat dulu apa? Ya biasanya dikasih itu lubangnya dikasih obat, dikasih umpan lah. Ya itu. Umpannya itu apa Bang? Umpannya padi diolesin nama pospit itu. Itu tujuannya biar apa? Ya biar kalau dia nggak makan kan nginjak obatnya. Biasanya suka megang-megang sini. Oke. Kena juga. Itu dilakukan sehari sebelum ini atau memang untuk menangkap tikus saja itu? Ya untuk menangkap tikus itu. Tikus itu. Kalau untuk lomba hari ini memang sudah dapat berapa ekor? Hari ini 60-nya kurang 1. Berapa orang timnya Pak? Personilnya 5. Tim 5. Jadi kegiatan ini apa sih perasaan Bapak dengan lomba ini Pak? Ya senang aja supaya hama-hama tikus itu biar berkurang lah. Tapi sebelumnya memang sering ada hama tikus nggak Pak? Bapak pernah Ya ngalamin sering. ya? Tiap musim pasti ada itu. Apa sih Pak yang dirusak oleh tikus itu Pak? Kalau yang pertama itu dari benih, dia ngerusak benih. Kalau mau tanam itu pasti ada yang rusak duluan. Padahal udah dipager. Ciri-cirinya itu benih seperti apa? Ya benih padi itu yang mau ditanam. Oke, rusak. Terus kalau misalkan setelah benih apa lagi Pak? Kalau tanaman palawija itu juga ada itu. Sering palawija rusak ya? timun, cabai. Oke, Bapak juga punya sawah juga ya Pak ya? Punya tapi nggak punya orang. Tapi sering ngeluh itu ya? Iya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Memang tadi kan kita sudah melihat proses hasil berburu dan juga dikumpulkan berburu. Secara total kita kan ada 80 peserta ya Bang. Peserta, dan ini jadi output kedepannya untuk program. Memang sebenarnya di sini jadi problem masyarakat nggak? Para petani terhadap tikus ini? Maksudnya problem biasa memang tahunan seperti ya, ini. kegiatan ini terutama hama tikus itu setiap musim tanam itu pasti ada. Tinggal setiap tahun itu besar kecilnya itu seperti apa cuman berbeda-beda. Kebetulan tahun ini sangat luar biasa sekali, terutama di Kabupaten Ambarawa Barat seperti yang kita lihat ini tikus banyak. Jadi kita berupaya agar hama tikus ini bisa kita kendalikan, kita atasi, makanya kita adakan acara ini. Kalau keluhan-keluhan sendiri memang biasanya berasal dari tikus ini ya? Jadi hasil gagal panen gitu. Mana ada kejadian itu ya banyak faktornya. Salah satunya ya mungkin penyakit. Kebetulan kan yang ini nyata dan kegiatannya itu ada. Itu kan memang hama tikus ini yang sekarang itu kalau bisa dikatakan bahasa masyarakat setiap hari gitu. Dikeluhkan masyarakat petani saat ini gitu. Lalu tikus-tikus yang sudah ditangkap nih dikumpulkan lalu itu diapakan? Ya kita masukkan ke karung lalu kita kubur ya. Gitu, iya. Di sini sudah berapa kali Bang menyelenggarakan ini? 2 kali. 2 kali. Lalu yang pertama itu dapat kurang lebih 700 ekor. Waduh, lebih banyak ya. Sama adanya kambing juga itu waktu itu ya swadaya dari kawan-kawan Karang Taruna. Tahun kapan tuh Bang? Tahun 2021. Oh, di sini memang banyak juga ya Bang ya yang antusias di sini. Ya karena kan kita berkoordinasi dengan para kelompok tani. Jadi kalau antusias masyarakat sebenarnya sih nggak begitu, kesadaran masyarakat masih kurang. Karena ini koordinasinya aja yang bagus, dengan tadi kebanyakan itu para peserta itu dari kelompok tani yang memang sudah ada, dan juga mungkin dari beberapa dari anggota Karang Taruna itu yang memang terlibat di dalam acara kegiatan ini. Oke, terima kasih banyak Bang. Di
Kabupaten Pringsewu ini salah satunya beberapa kecamatan ya Pak ya memang memiliki populasi paling banyak di secara keseluruhan tikus ini dan memang mengganggu. Bisa dipaparkan Pak di manakan saja Kak? Iya. Jadi ini serangan tikus itu kan yang cukup booming itu tahun 2021. Kemudian kita buat gerakan memang kalau yang terbanyak itu berdasarkan hasil tangkapan ya. Artinya kalau tingkat serangan hampir rata. Tapi yang berdasarkan hasil tangkapan tahun 2021 itu di Kecamatan Gadingrejo. Jadi lingkungan rest area itu ada di Pekon Bulukkarto, kemudian Bulukrejo, kemudian Wates Timur, itu yang pusatnya karena itu saluran irigasi. Nah kemudian ada lagi yang di wilayah Tulungagung, tapi itu nggak seberapa. Tapi yang fokus di situ, yang rata-rata pernah serangan cukup ya sampai petani itu dirit kembali, artinya karena serangan cukup parah. Jadi alhamdulillah sekarang petaninya sudah sadar. Kemudian yang kedua Kecamatan Ambarawa, terus kemudian Kecamatan Padasuka wilayah Pujadadi karena hamparannya luas, terutama di area-area dekat saluran irigasi. Karena memang di situ perkembangbiakan tikus lebih maksimal kalau di saluran irigasi. Jadi dekat saluran tanggul yang memang susah dikendalikan, artinya buat lubangnya itu kan kalau memang mau dihancurkan juga susah. Kemudian dekat saluran air. Nah dia kalau memang mau biasa serangannya langsung ke limpahan situ. Makanya kita lanjutkan sekarang untuk daerah seperti di sini tadi kan, yang paling banyak kan di tanggul ini. Nah itu jadi tanggul-tanggul itu, tanggul-tanggul dan semak-semak itu yang salah satu sebaran tikus. Di samping itu memang hampir rata-rata di seluruh kecamatan ada, tapi hasil tangkapan itu kemarin tahun 2021 sampai 10.000 ekor. 10.000 ekor. Ya, itu kalau untuk penanggulangan tikus sendiri Pak, kan ada cara alami dan juga cara penangkapan seperti ini. Memang kalau cara alami seperti apa Pak? Kalau cara alami itu sebenarnya dari provinsi, pasti dari provinsi itu sudah memberikan bantuan rumah burung hantu. Memang selama ini di samping ada dari dinas, ada swadaya dari masyarakat, itu yang sudah ada. Kalau seperti di Kecamatan Sukardo sudah ada, di Gadingrejo juga ada. Dan ke depan kita harapkan seperti itu. Jadi kalau udah ada rumah burung hantu, kita nggak terlalu banyak secara mekanis seperti ini. Itu harapan kita ke depan, karena sudah dikendalikan sendiri oleh burung hantu. Jadi selain dari predator alami untuk menangkap tikus itu, kita juga bisa melakukan dengan cara menangkap tikus berburu. Iya, mungkin itu. Ya. Kalau ini memang kita rutin, jadi dari dinas kita memfasilitasi belerang. Kalau kita biasanya kalau di Ambarawa ini memang punya trik sendiri, mereka menggunakan pompa air yang dituangkan ke lubang tikus. Tapi kalau yang di kecamatan lain kita menggunakan emposan dan kita bantu belerangnya untuk tiap tahunnya. Oke. Dan ini nantinya jadi program ke depan ya Pak ya? Secara rutin Pak ya? Iya, secara rutin. Dan ini merupakan bagus sekali acara ini. Ini inisiatif mereka yang tentu nanti ke depan akan kita adakan secara rutin di kecamatan lain juga. Dan terakhir Pak, untuk paling baik dalam berburu tikus ini memang diselenggarakan setelah usai panen atau mulai masa panen atau sebetulnya kalau kondisi masyarakat itu memang kalau yang seperti kita laksanakan di Bulo yang dapat maksimal itu sebelum ada petanam padi. Jadi sebelum air masuk, sebelum penyebaran, tikus itu masih dijerami, dimuatan. Jadi itu lebih mudah pengendaliannya. Jadi kalau udah ada tanaman ini dia udah minggir. Tapi kalau di itu masih di luar tikus. Jadi yang efektif itulah sebelum tanam tapi masih ada jerami. Itu lebih efektif yang kita pengendaliannya kemarin bisa sampai dapat 10.000 seperti itu. Satu nggak bisa Mas. Terus dibakar pakai itu. Iya, gas. Jepret loh. Patutnya. Ini satu tim ya Bang ya? Satu Iya. Tim udah dapat berapa kira-kira ini? Sawah. Bukan koruptor berarti ya? Masuk ini. Anjing. Sawah. Bukan koruptor berarti ya? Masuk ini. Anjing. Mau ketemu kono. Yang kopi. Sini beberapa petani masing-masing pekan ataupun penurunnya bisa menghubungi.
Satu, dua. Ini sudah pukul 11, mulai perhitungan setiap kelompok. Kasih lihat. Kompol semua sini. Menang. Mau pari gue nih. Menang baik. Ganti mana deh? Tuh guna mana tuh? Tuh guna mana? 10 ekor. 20 ekor ya. Ya gue mesti nih. Bunuh berdarah dingin. Nih hamanya nih. Kontra ini bu. Pak, dari mana? Siapa namanya? Kelompok mana? Dari kelompok mana? Nama saya Suyatno dari kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya? Ya kelompok 5. Oke. Kegiatan lomba ini sudah sering ya Pak ya? Iya tiap musim tanam itu. Sebelumnya kalau untuk lomba menangkap tikus ini ada nggak sih trik khusus sebelum dilakukan penangkapan tikus kayak gini? Apa memang naruh obat dulu apa? Ya biasanya dikasih itu lubangnya dikasih obat, dikasih umpan lah. Nah itu. Umpan itu apa Bang? Umpannya padi. Padi. Diolesin nama pospit itu. Itu tujuannya biar apa? Ya biar kalau dia nggak makan kan nginjak obatnya. Biasanya suka megang-megang sini. Oke. Kena juga. Itu sehari dilakukan sehari sebelum ini atau memang untuk menangkap tikus saja itu? Ya untuk menangkap tikus itu. Tikus itu. Kalau untuk lomba hari ini memang sudah dapat berapa ekor? Hari ini 60-nya kurang 1. Berapa orang timnya Pak? Personilnya 5. Tim, oke 5. Jadi kegiatan ini apa sih perasaan Bapak dengan lomba ini Pak? Ya senang aja supaya hama-hama tikus itu biar berkurang lah. Tapi sebelumnya memang sering ada hama tikus nggak Pak? Bapak pernah Iya ngalamin sering. nggak? Tiap musim pasti ada itu. Apa sih Pak yang dirusak oleh tikus itu Pak? Kalau kita Kalau yang pertama itu dari benih, dia yang rusak benih. Kalau mau tanam itu pasti ada yang rusak duluan. Padahal udah dipager. Ciri-cirinya itu benih seperti apa? Ya benih padi itu yang mau ditanam. Oke, rusak. Terus kalau misalkan setelah benih apa lagi Pak? Kalau tanaman palawija itu juga ada itu. Sering palawija rusak ya? timun, cabe. Bapak juga punya sawah juga ya Pak ya? Punya tapi garap punya orang. Tapi sering ngeluh itu ya? Iya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Memang tadi kan kita sudah melihat proses hasil berburu dan juga dikumpulkan berburu. Secara total kita kan ada 80 peserta ya Bang. Peserta dan ini jadi output kedepannya untuk program. Memang sebenarnya di sini jadi problem masyarakat nggak? Para petani terhadap tikus ini? Maksudnya Problem biasa memang tahunan seperti ini. kegiatan ini